Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tentang heuristic evaluation pada aplikasi InDrive menggunakan Nielsen 10 Usability Heuristic. Sebelum kami mulaikan presentasinya, di kelompok 7 kami ada 3 anggota, yaitu Eka Putra, Kevin Wijaya, dan saya sendiri, Nehemia Anak Tototi. Oke, langsung saja. Kami akan menggunakan aplikasi InDrive dan profil InDrive, yaitu aplikasi platform Tanya begitu, Pak. Nanti nggak potong ya. Baik, profil InDrive. Jadi aplikasi ini atau platform ini adalah platform ride hailing global dengan model peer-to-peer unik, di mana penumpang dan pengemudi menegosiasikan harga secara langsung. Dan platform ini ada di mobile. Dan tujuan evaluasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan antarmuka bagi pengguna dari perspektif kenyamanan dan efisiensi pengguna. Oke, lanjut di yang pertama dari sisi user, yaitu visibility of system status. Di sini InDrive memberikan umpan balik real time saat mencari driver. Terdapat animasi mencari dan daftar penawaran yang muncul secara dinamis. Poin evaluasinya itu indikator status pesanan, mencari, menunggu perjalanan. Posisi driver di peta terlihat jelas secara real time dan bisa dilihat di gambar. Dan lanjut di poin yang kedua, yaitu match between system and the real world. Analisisnya itu pengguna menggunakan istilah tawarkan harga Anda untuk mencerminkan budaya tawar-menawar di dunia nyata. Icon mobil dan pin lokasi yang sangat intuitif, dan poin evaluasi di sini adalah harga yang ditawarkan penumpang langsung muncul ke driver. Jadi harga yang ditawarkan langsung muncul secara live. Dan di poin yang ketiga, yaitu user control and freedom. Analisisnya itu pengguna bisa membatalkan pesanan dengan alasan jika terjadi kesalahan. Ada opsi untuk mengubah detail perjalanan sebelum pesanan diterima. Poin evaluasinya di sini kemampuan untuk memilih driver berdasarkan rating atau jenis kendaraan, memberikan kendali penuh pada user. Dan bisa dilihat di gambar bahwa user mempunyai hak bebas untuk memilih harga dan memilih driver. Lanjut di poin yang keempat, yaitu konsistensi and standards. Di sini analisisnya itu InDrive mengikuti standar desain aplikasi mobile, material desain atau iOS human interface. Tata letak menu utama dan pencarian lokasi berada di tempat yang lazim. Dan poin evaluasinya di sini penggunaan warna hijau, putih atau hitam yang konsisten di seluruh layar. Jadi untuk UI-nya konsisten di segala mode saat aplikasinya. Ini pukul 11. Kita next. Di poin yang kelima, yaitu error prevention. Analisisnya itu aplikasi memberikan peringatan jika harga yang ditawarkan terlalu rendah di bawah batas wajar, mencegah penolakan massal oleh driver. Jadi poin evaluasinya di sini konfirmasi sebelum melakukan pembatalan pesanan, input lokasi otomatis membantu mencegah kesalahan pengetikan alamat. Jadi di sini aplikasinya bisa memberikan peringatan jika user salah melakukan penginputan harga atau yang lainnya. Baik, selanjutnya yang keenam, recognition rather than recall, yang dimana daftar destinasi terakhir atau history muncul otomatis saat mengetik tujuan, sehingga pengguna tidak perlu mengingat alamat lengkap. Poin evaluasi yang pertama, riwayat perjalanan memudahkan pemesanan ulang. Selanjutnya yang kedua, informasi driver, nama, plat nomor, foto ditampilkan jelas saat perjalanan berlangsung. Nah, ini dimana ketika kita sudah pernah memasukkan rute yang sebelumnya kita pernah kunjungi, ini terdapat 0 point atau program studi akuntansi web, dia akan muncul historinya yang sudah pernah kita jalani. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Analisis InDrive menyediakan accelerator yang memungkinkan pengguna berpengalaman untuk melakukan transaksi lebih cepat tanpa harus melewati setiap tahapan secara manual. Fitur ini menyeimbangkan kebutuhan pengguna awam dan pengguna yang sudah mahir. Nah, ini terdapat ketika kita ingin menaikkan InDrive, kita bisa menaikkan atau menurunkan tarif yang ingin kita
bayar. Ini ada tarif, di sini ada tarif minus atau mengurangi, ada tambah tarif plus untuk menambahkan. Dan di sini ketika kita mau menghubungi pengemudi, di sini di bawah tengah ada hubungi pengemudi. Jadi kita bisa menghubungi secara langsung untuk apa yang kita mau komunikasikan. Selanjutnya yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Nah, di sini tampilan utama sangat fokus pada peta dan input harga. Tidak banyak iklan atau elemen yang mengganggu fokus utama pengguna. Poin evaluasi, UI bersih dengan kontras warna yang baik, informasi yang kartu penawaran driver padat dan tidak berlebihan. Di sini bisa kita lihat pada gambar bagian itu dalam peta secara estetik dan juga langsung pada kemana kita ingin pergi. Di situ warnanya kontras bersih dan juga informasi-informasi yang ditawarkan sangat padat dan jelas. Selanjutnya yang ke-9, error handling, yang dimana jika GPS mati atau internet tidak stabil, muncul pesan error yang jelas dan solusi. Misalnya pada error yang jelas bukan kode teknis, langsung ada tanda di sini kami tidak dapat menemukan Anda. Dan solusinya misalnya langsung muncul aktifkan GPS. Poin evaluasi, pesan kesalahan berwarna merah yang mencolok. Saran perbaikan yang langsung atau call to action. Dimana ketika kita berada dalam basement suatu mall atau kondisi di mana GPS tidak bisa ditemukan, ini langsung ada tanda aktifkan GPS sehingga kita bisa dapat menemukan lokasi kita tersendiri. Selanjutnya yang ke-10, help and documentation, yang artinya ini tersedia menu dukungan berisi FAQ dan fitur live chat bantuan pelanggan, yang dimana di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa kita jawab, dan juga poin evaluasi pusat bantuan yang dikategorikan berdasarkan masalah pembayaran, kartu dan keamanan. Di sini kita bisa lihat dari gambar ada dukungan saat kita mau melapor dan juga hubungi bantuan, hubungi tim dukungan yang bisa ketika kita dapat suatu masalah, kita bisa menghubungi untuk mempertanyakan dan mendapatkan jawaban. Oke, selanjutnya di sini dari sisi driver, yang pertama visibility of system status. Sistem harus selalu memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang sesuai. Nah, analisis poin evaluasi, indikator status tombol aktif online berwarna hijau centang bagian atas layar utama memberikan kepastian bahwa driver siap menerima orderan. Umpan balik negosiasi. Saat melakukan bid atau pemilihan orderan, sistem menampilkan status menunggu keputusan penumpang dengan animasi loading. Nah, yang pertama di sini kita bisa melihat di bagian atas ini ada tombol online dan offline. Nah, di situ kalau misalnya online dia sedang dalam mode bisa menerima orderan. Tapi kalau kita ke mode offline, dia tetap bisa melihat orderan yang muncul tapi tidak bisa memilih orderan. Nah, ini di sebelah kanan kalau misalnya kita memberikan penawaran kepada penumpang, dia akan muncul loading seperti ini, sedang menawarkan ongkos Anda. Oke. Lanjut ke slide kedua. Oke. Nah, di slide kedua ini yaitu match between system and real world. Menggunakan bahasa frasa dan konsep akrab bagi pengguna, bukan istilah teknis sistem. Analisis poin evaluasi, terminologi negosiasi, istilah tawarkan harga Anda, terima dan abaikan, sangat sesuai dengan konsep tawar-menawar di dunia nyata. Metafora ikon dompet untuk saldo atau pendapatan, di ikon roda gigi untuk pengaturan adalah standar yang mudah dipahami. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau misalnya driver ingin memilih orderan, ada pilihan misalnya terima dengan harga 32.500 dan bisa juga kita naikkan harganya sampai ke 38.800. Kalau misalnya driver tidak mau mengambil orderan, tinggal tekan lewati. Dan selanjutnya ada di mode performa ini, kita bisa melihat pendapatan harian,
dan juga sisa saldo kita. Nah, itu sangat membantu driver ketika ingin mengecek saldo dan agar tidak ribet nanti saat menggunakan handphone di jalan. Oke, lanjut ke slide ketiga. Oke, user control and freedom. Pengguna membutuhkan pintu darurat yang jelas untuk meninggalkan keadaan yang tidak diinginkan tanpa proses panjang. Analisis poin evaluasi. Kebebasan memilih. Driver memiliki kontrol penuh untuk mengabadikan tombol tanda seru, mengabaikan. Orderan tidak sesuai tanpa takut penalti performa sistem non-auto assign. Membatalkan pesanan. Opsi pembatalan pesanan yang sudah diterima tersedia dengan alasan yang jelas. Misal penumpang tidak muncul. Nah, di sini kita bisa melihat ada menu di saat seorang driver sudah menerima orderan. Di situ ada tombol tanda seru, batalkan orderan. Nah, itu kita bisa membatalkan orderan dengan memencet itu. Ketika kita memilih itu, akan muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa Anda ingin membatalkan? Yang pertama, saya melaksanakan order palsu, keluhan tentang penumpang. Kalau misalnya driver udah menunggu itu dan tidak ada kepastian dari penumpang, driver bisa saja membatalkan tanpa ada pemotongan saldo, asalkan ada alasan yang jelas. Dan itu sangat membantu driver agar UI-nya simple dan tidak membuat drivernya pusing kalau ingin mencari tombol untuk membatalkan karena sudah ada di bagian bawah. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, konsistensi dan standar. Mengikuti standar platform yang konsisten, kata atau tindakan. Kode warna konsisten menggunakan warna hijau untuk AC positif. Terima selesai merah untuk AC negatif. Berlaku tolak batal off. Layout order, struktur informasi pada kartu orderan selalu sama. Harga, jarak jemput, lokasi, dan lokasi antar. Nah, kita bisa melihat di bagian sini untuk di layout ordernya itu selalu sama. Harga ditampilkan di paling atas dan paling besar karena itu yang paling berguna nanti untuk membantu driver memilih orderan. Terus untuk titik lokasi jemputnya itu Jalan Flamboyan, Warung Mas Danki, itu adalah lokasi jemput yang pertama. Dan juga yang kedua lokasi antar. Nah, itu untuk UI-nya selalu sama kalau bisa kita lihat di sini. Dia selalu sama tanpa ada perubahan. Oke, lanjut ke slide kelima. Nah, error prevention. Desain yang cermat mencegah masalah terjadi sejak awal. Nah, analisis poin evaluasi. Pencegahan salah klik. Adanya bar geser untuk tiba. Tunggu, ini udah ubah deh PPPT. Wih, coba. Saya mati dulu, saya mati. Kau pegangin dalam pejang, aku semati. Kenapa lah kau ini? Kenapa? Oke, selanjutnya lanjut di slide kelima. Di sini teorinya desain yang cermat mencegah masalah terjadi sejak awal. Error prevention. Analisis poin evaluasi. Pencegahan salah klik, adanya bar geser untuk tiba, geser untuk menyelesaikan pesanan yang bisa mencegah driver menutup orderan secara tidak sengaja saat HP ditaruh di saku atau holder. Validasi saldo, peringatan dini jika saldo minimal untuk komisi hampir habis. Nah, di sini kita bisa melihat untuk di yang pertama, gambar pertama ditampilkan saldo kurang apabila saldo driver berada di bawah 20.000, nanti akan muncul peringatan saldo kurang tambah dana. Nah, oke, lanjut yang kedua. Di sini ketika driver telah sampai ke orderan, dia bisa menggeser untuk menampilkan bahwa dia telah sampai dan dia ingin menyelesaikan orderan. Jadi itu mencegah agar driver tidak salah klik. Oke, lanjut. Sekarang ada di slide ke-6. Recognition rather than recall. Oke. Minimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek tindakan dan opsi terlihat. Analisis poin evaluasi. Peta rute instan kartu orderan menampilkan peta mini rute antar jemput. Driver mengenali rute secara visual tanpa perlu membaca nama jalan secara detail. Informasi penumpang menampilkan nama, foto, dan rating penumpang di layar agar driver tidak perlu mengingat. Nah, di sini ada pilihan juga untuk
driver bisa melihat nama customer mereka dan juga ditampilkan jumlah perjalanannya itu yang di dalam kurung 8 dan 5.0 itu berarti bintang mereka. Dan dari InDrive sendiri telah menyediakan map UI yang membuat driver tidak perlu lagi membuka Google Map. Oke, lanjut. Oke, sekarang ke slide ke-7, flexibility and efficiency of use. Adanya akselerator yang mempercepat interaksi bagi pengguna ahli. Analisis poin evaluasi, quick bet, tombol nominal cepat, 2000, 4000 dan seterusnya di pop-up penawaran. Chat template, fitur pesan instan, saya sudah sampai untuk menghemat waktu pengetikan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk di pilihan driver sudah ada template sendiri untuk dia mau menerima orderan itu di harga 10.000, 11.000 atau 12.000 bahkan 13.000. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, aesthetic and minimalist design. Dialog tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan dan jarang dibutuhkan. Analisis poin evaluasi. Dark mode di sini sangat estetis dan fungsional. Nah, di sini kita bisa melihat di InDrive sendiri juga menyediakan tampilan dark mode dan juga untuk harganya dibuat yang paling besar karena itu yang paling penting untuk para driver agar gampang saat melihat harga di saat mereka lagi berkendara. Help user with error. Teori pesan kesalahan dalam bahasa sederhana menunjukkan masalah dan menyarankan solusi. Misalnya kalau di driver itu sinyal GPS-nya lemah akan muncul peringatan dan juga disuruh untuk pergi ke tempat yang terbuka. Nah, gagal bid. Ini kalau misalnya kita telah memberikan penawaran ke penumpang dan penumpang menolak, akan ada pesan seperti ini, permintaan Anda ditolak. Oke, lanjut ke slide terakhir. Di slide terakhir ini, help and documentation. Jadi di sini ada 2 gambar. Yang pertama bantuan. Untuk bantuan ini hanya berupa isi teks yang bisa kita lihat masalah-masalah untuk yang di kota, antar kota, bantuan untuk driver, dan ada juga fitur dukungan. Nah, fitur dukungan ini memungkinkan driver kalau misalnya ditipu oleh customer, dia bisa melaporkan ke pihak InDrive. Oke. Itu aja fitur yang ada di InDrive. Terima kasih.